akan ada masa apa gitu, kehidupan yang bagaimana. Iya, Jadi sebenarnya kalau menurut Lutheran atau aliran Lutheran atau Calvinis itu masa setelah kematian itu dianggapnya sebagai tidur. Kenapa dibilang gitu? Karena itu mengacu pada ketika kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi waktu itu Lazarus meninggal, mati. Lalu Yesus berkata, ini si kawan ini lagi tidurnya gitu katanya. Habis itu orang-orang ketawa kan. Jadi sebenarnya itulah yang dimengerti oleh orang Lutheran dan para teolog Lutheran bahwasanya itu hanya keadaan tidur. Dan kalau menurut yang bisa saya temukan di Alkitab, tidur itu bisa ada tiga artinya. Yang pertama tidur itu aktivitas biasa ketika misalnya si Yakub tertidur di Betel, itu berarti aktivitas tidur biasa dan dia bermimpi. Lalu tidur yang kedua yaitu tidur yang tidur dan berjaga-jaga. Artinya tidur itu orang nggak siap untuk menantikan di kata tidur ini mengacu pada orang-orang yang kehidupannya seperti orang tidur. Artinya orangnya nggak bekerja di ladang Tuhan, nggak melayani, nggak mengasihi. Jadi seperti itulah tidurnya. Artinya tidak mempunyai kewaspadaan rohani. Dan kata tidur yang ketiga, ya inilah yang mengacu pada kondisi atau keadaan di mana orang-orang yang udah meninggal itu tidur untuk sementara dan akhirnya akan dibangkitkan pada hari akhir, pada setelah Yesus datang kedua kali. Dan sebenarnya kita sebagai manusia mengikuti jejak Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu kan sudah turun ke dunia menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia, lalu dia menderita di dunia ini, dan dia harus ke alam maut dulu, baru akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, berarti artinya 3 hari Yesus berada di alam kubur. Begitu juga dengan kita nanti, kita akan tidur untuk sementara, akan tidur dalam tanda petik, dan akhirnya kita akan dibangkitkan oleh Kristus, dan kita akan mengenakan tubuh yang baru. Tapi ada juga beberapa pengertian atau pemahaman di mana keadaan setelah kematian itu mereka tinggal di dalam suatu tempat yang bisa disebut kalau orang Katolik ngomongnya purgatori. Jadi di purgatori ini orang-orang di sana dan mereka bisa saja mereka didoakan oleh keluarga atau kerabat atau saudara-saudara dekat untuk supaya mereka bisa akhirnya diterima di surga nanti. Jadi sedangkan pemahaman Lutheran atau HKBP, GKPI, Calvinis lainnya itu mereka tidak menganggap bahwasanya ada hubungan antara orang yang sudah meninggal dan orang yang hidup. Jadi karena orang yang mati dan orang hidup tidak bisa bersekutu, tidak bisa sama-sama menyembah, menyembah dan memuji Tuhan dalam peribadahan. Jadi makanya kenapa kita tidak mendoakan orang mati atau ketika orang di purgatori itu kita tidak mendoakan mereka karena ya pada dasarnya orang-orang akhirnya sendiri, mereka berjuang sendiri untuk mendapatkan surga itu melalui bukan berjuang ya maksudnya kayak ujung-ujungnya iman mereka lah yang menyelamatkan mereka. Dan ada juga orang yang memahami ada yang mereka kayak di surga atau neraka sementara. Itu kenapa ada orang yang memahami seperti itu karena mereka mengacu pada kisah perumpamaan Yesus tentang si Lazarus orang miskin dan seorang kaya. Jadi si Lazarus ini waktu di dunia dia kerjanya cuma makan remah-remah sisa makanan yang diberikan oleh orang kaya. Jadi orang kayanya ini pelit lah gitu istilahnya. Habis itu setelah keadaan kematian ternyata si Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan si orang kaya ini ada di neraka gitu dan kata si orang kaya ini ya tolong Lazarus berikanlah kiranya setetes air ke lidahku karena di sini panas sekali gitu karena di sini aku terbakar. Ya artinya menurut pendapat saya, menurut pengertian saya itu yang Yesus ceritakan itu bukan keadaan secara aktual, bukan yang sedang terjadi, tetapi Yesus hanya sekedar menggambarkan bagaimana keadaan ketika orang-orang yang nantinya akan disiksa pada siksaan kekal, hukuman kekal, dan orang yang akan menikmati bersekutu bersama-sama dengan tubuh yang baru di kerajaan surga itu. Dan pastinya ya itulah kita ketemu tokoh-tokoh Alkitab, ada si Abraham, mungkin kita ketemu si Yakub atau yang lainnya. Kira-kira itulah yang bisa dijawab. jadi pertanyaan selanjutnya ini mengenai langit dan bumi baru. Jadi menurut Amang, bagaimana langit dan bumi baru yang dijelaskan oleh Alkitab? Apakah benar-benar baru atau apakah itu sama sekali baru, bersifat spiritual atau fisik? Begitu, itu Amang. Oke, aduh gimana ya tertulis ya? Wahyu Wahyu 21. Jadi ini adalah tulisan dari si Yohanes. Yohanes mengalami penglihatan dan dia mengatakan bahwasanya Allah Bapa itu akan turun ke dunia dan dia membawa kota Yerusalem yang baru itu. Jadi artinya sebenarnya bukan Yerusalem itu bukan tempat, tetapi Yerusalem itulah adalah Allah sendiri dan dia mengatakan ketika dia masuk ke dalam Yerusalem baru itu dia melihat tembok yang terbuat dari batu jaspis dan permata dan lain-lain itu bukan gambaran secara literal tetapi itu adalah kemuliaan Allah itu sendiri yang mencoba digambarkan oleh si Yohanes
di tulisannya. Jadi artinya ketika Allah Bapa datang ke dunia dalam rupa Kristus dan dia menampakkanlah kemuliaannya dan orang-orang di situ akan melihatkan. Jadi memang sebenarnya kemuliaan Allah atau keadaan di sorga itu tidak bisa dijelaskan secara logika karena tidak mungkin Yohanes bisa mencerna dan menuangkan pikirannya di dalam bentuk gambaran karena kesempurnaan itu, kesempurnaan Allah yang Allah notabene-nya adalah ya perfect lah, sempurna lah. Itu tidak bisa dijelaskan bahkan si Musa pun ketika dia tidak diizinkan untuk melihat Allah karena Musa tidak akan sanggup untuk melihat Allah. Jadi akhirnya si Musa hanya melihat bayang-bayang Allah dari belakang kalau kita tahu cerita Alkitab itu. Dan itulah kira-kira keadaan Yerusalem yang baru dan ketika Kristus datang nanti kalau kita lihat di 1 Korintus itu kita akan mempunyai tubuh yang baru dan karena kita sekarang posisinya dalam daging, kita pada hari akhir itu kita akan mengenakan tubuh yang baru, kita akan digantikan dengan tubuh yang baru. Jadi sekarang kita mempunyai tubuh jasmani dan pada akhirnya kita akan mempunyai tubuh rohani itu digantikan oleh Allah. Dan memang itulah yang dirasakan manusia sekarang dalam peperangan rohani sampai hari akhir. Kenapa manusia itu selalu mencoba untuk melakukan hal-hal daging, melakukan hawa nafsu, melakukan keinginan-keinginan yang Yono baca di STIE Sata. Ya. Nah, kali ini Pak, saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama oleh saya, dan nanti yang kedua ada rekan saya, Bang Paul. Langsung saja kita mulai ya Pak. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Budi, apa yang terjadi pada manusia saat masa intermediate state atau masa antara sesudah seseorang meninggal dunia dan sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya? Ya. Secara sederhana bahwa manusia yang dipanggil Tuhan itu sebelum Yesus disalibkan, dia masih berada di dalam satu penantian yang disebut Zion. Tetapi ketika Yesus Kristus sudah peristiwa Yesus Kristus disalib, lalu mati, naik ke surga, nah ini beda. Dia tidak langsung ke Zion atau Gehenna, tetapi dia langsung ke rumah Bapa di surga. Jadi ada perbedaan kalau sesudah Yesus mati, disalibkan bangkit, manusia yang mati itu langsung ke rumah Bapa. Sedangkan waktu belum meninggal, dia masih berada di Zion. Contohnya itu kisah seorang miskin itu yang mati ketemu dengan Bapak Abraham. Ada kisah orang miskin, seorang peminta-peminta, ya pengemis kalau dalam kasarannya itu, dengan orang yang kaya. Kisahnya itu kan ketika dia itu masih di dunia, mereka si kaya itu tidak memberi kesempatan pada si miskin untuk makan. Dia hanya makan remah-remahnya saja. Tetapi setelah dua-duanya mati, nah mereka si miskin berada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu tidak di pangkuan Abraham. Tempatnya itu atau tempat sementara yaitu disebut Zion. Oke, nah ini orang ini adalah waktu Yesus masih belum disalibkan, masih belum ke rumah Bapa. Tetapi beda lagi dengan ceritanya ketika Kristus sudah di surga. Nah, mereka yang mati di dalam Kristus, itu langsung ke rumah Bapa. Sedangkan orang yang mati yang tidak di dalam Kristus itu tempatnya di tempat lain, atau boleh saya katakan itu di neraka. Itu secara sederhana. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Silakan Bang Paul. Nah, ini pertanyaan saya Pak. Menurut Bapak Pendeta nih, bagaimanakah langit dan bumi yang baru yang dijelaskan Alkitab? Apakah sama sekali baru dan bersifat spiritual atau fisik, Pak? Ya, kalau berbicara langit baru, bumi baru, ini bentuknya itu fisik, bukan rohani ya, atau bukan rohani. Karena kalau sifatnya rohani berarti bumi baru itu hanya berbentuk rohani saja. Jadi kita nggak bisa menikmati apa artinya bumi yang rohani itu. Jadi bentuknya itu selalu fisik, ya. Berada fisik sama seperti bumi yang kita tempati ini. Hanya bedanya
bedanya di sana tidak ada yang namanya itu kesusahan, penderitaan, keluh kesah tidak ada. Di antara bumi yang baru ya sama seperti yang ada di bumi ini, gambarannya seperti di Firdaus. Dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kan berada di dalam Firdaus. Itu kan juga bumi, juga tempat seperti yang kita nikmati ini aja. Ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka akan lari ke atau diusir dari taman Firdaus itu. Jadi bumi yang baru itu adalah bumi yang berbentuk fisik, bukan rohani. Kalau rohani nanti kita akan lebih lain. Rohani ya berarti bentuknya kan rohani kan ya hanya bukan bentuk fisik ya. Kita nggak akan bisa menikmati kalau hanya rohani saja. Itu kan seperti rohani kan nggak nampak. Sedangkan fisik itu kan seperti kita rasakan yang ada di dunia ini. Itu Pak kira-kira Pak. Berarti ini lebih bersifat fisik ya, bukan spiritual ya Pak, seperti itu ya? Iya, betul. Bukan bentuk seperti spiritual. Oke. Tapi lebih berbentuk pada fisik, bentuk fisik. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Budiono buat waktu yang sudah diluangkan. Sekarang adalah refleksi dari saya, dari narasumber yang pertama, yaitu dari Pendeta Patar Jaguguk dari Gereja HKBP yang melayani di 50 Sumatera Utara. Lalu yang berikutnya tadi ada dari Pendeta Budianto dari Gereja GSPII. Dan yang pertama dari refleksi yang saya ambil adalah ketika kita ingin mencapai ke rumah yang kekal, akan ada fase di mana kita itu ada di fase intermediate state atau ditempatkan di suatu tempat dulu sebelum kita kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan menurut penjelasan dari kedua pendeta ini, di mana mereka itu menjelaskan dengan memakai ataupun menggunakan dari firman Tuhan mengenai cerita Lazarus dan juga orang kaya yang mengatakan bahwa di sana diceritakan mengenai orang kaya ini meminta Lazarus untuk mencelupkan jari tangannya ke bibirnya karena dia merasa kekeringan ataupun haus yang sangat dalam. Jadi di situ digambarkan bahwa ketika kita memang bukan menjadi seorang pengikut Kristus, bukan menjadi seorang yang mengikuti firman Tuhan, ya kita akan masuk ke dalam suatu fase yaitu di alam baka yang sangat banyak ujiannya ataupun seperti halnya neraka kayak gitu. Dan ketika kita sampai di sana itu adalah berdasarkan apa yang kita lakukan di masa kehidupan kita yang sekarang ini. Jadi untuk penghakiman yang berikutnya nanti itu adalah penghakiman ketika Kristus itu datang kedua kali, di mana setiap orang itu nanti akan dihakimi oleh Yesus, apakah dia nanti akan masuk ke dalam Firdaus baru ataupun Yerusalem baru yang merupakan surga ataupun kehidupan yang kekal. Lalu mengenai pertanyaan yang kedua dari kedua pendeta tersebut, yaitu mengenai apakah langit dan bumi baru itu adalah merupakan suatu fisik atau hanya berupa spiritual, yang menurut refleksi saya pribadi adalah itu adalah merupakan penggambaran dari bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita melaksanakan firman Tuhan, dan ketika kita mengikuti apa itu firman Tuhan, dan pada penghakiman yang terakhir, kita masuk ke Firdaus baru, dan kita berada di Firdaus ataupun di Yerusalem baru, dan itu adalah merupakan penggabungan dari adanya spiritual dan juga fisik di sana. Kenapa? Karena kita berada di suatu dunia baru yang tidak ada rasa amarah, yang tidak ada lagi yang berhubungan yang namanya dosa, tetapi itu adalah suatu tempat, di mana tempat itu adalah penuh dengan sukacita. Itu adalah dua refleksi yang saya dapatkan dari kedua pendeta, yaitu Pak Raja Guguk yang melayani di HKBP dan juga Pak Pendeta Budianto yang melayani di Gereja GSPII, di mana kedua pendeta ini berasal dari dua ares yang berbeda, satu dari Lutheran dan satu dari Calvinis. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jalustio Wibowo. Untuk memenuhi UAS wawasan dunia Kristen yang ketiga, saya akan merefleksikan apa yang saya dapat dari kedua narasumber. Narasumber yang pertama dari Pak Raja Guguk dari Gereja HKBP, dan yang kedua ada dari Bapak Budi dari Pendeta GSPII
yang telah menempuh studinya di SDIE FATA. Berkaitan dengan pertanyaan pertama mengenai intermediate state, apa yang manusia lakukan ketika mereka ada di fase setelah meninggal dunia? Nah, dari sini kedua pendeta yang menganut aliran yang berbeda dari Pak Raja Gugu dari Lutheran dan Bapak Budiono dari Calvinis sama-sama memberikan contoh kisah dari Lazarus yang ada di pangkuan Abraham, di mana menceritakan manusia akan menunggu untuk Yesus datang kedua kalinya setelah mereka meninggal dunia. Namun untuk manusia yang meninggal setelah datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya di dunia ini, maka mereka akan langsung mengalami penghakiman. Penghakiman itu akan membagi manusia menjadi beberapa golongan, yaitu ada yang masuk surga dan ada yang masuk ke dalam neraka. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai tentang dunia baru. Apa yang dimaksud dengan dunia baru? Apakah benar-benar baru? Apakah dia secara spesifik itu berbentuk fisik atau spiritual? Jawaban dari refleksi saya adalah kedua-duanya. Digambarkan bahwa dunia baru itu seperti Eden, taman di mana Adam dan Hawa berada sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa di dunia yang baru tidak ada lagi emosi oleh manusia, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi iri dengki. Semuanya hidup seperti malaikat di surga yang bertujuan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi di sini kita bisa merasakan dunia yang baru, Eden tersebut, dengan secara fisik seperti kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya. Kemanakah dan bagaimana keadaan manusia ini setelah dia sudah tidak ada di dunia ini atau sudah meninggal dunia? Dalam konsep intermediate state ini membuka pemikiran saya dan memberikan saya cakrawala baru mengenai apa yang mungkin terjadi pada jiwa yang sudah meninggalkan tubuhnya. Lalu juga dalam konsep intermediate state ini membuat saya lebih meningkatkan spiritualitas saya terhadap Tuhan, dan juga ini menjadi proses suatu perjalanan batin yang mengubah cara saya dalam melihat dan meresapi makna hidup setelah kematian, dan membuat saya lebih mempererat hubungan lagi dengan orang-orang yang saya cintai. Mempelajari konsep langit baru dan bumi baru membuat pandangan saya itu semakin luas lagi tentang harapan dan pemulihan. Hal ini membuka pikiran saya terhadap gagasan bahwa di luar realitas dalam kehidupan ini kemungkinan ada dimensi yang baru yang penuh dengan keindahan dan keadilan. Saya merefleksi bahwa konsep ini dapat memberikan harapan dan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan keadilan, cinta, dan kasih sayang. Hal ini juga mengingatkan saya bahwa tindakan seperti ini dapat membentuk realitas masa depan yang lebih baik. Dan saya juga refleksi mengenai intermediate state ini mengajarkan saya bahwa kehidupan di dunia ini akan ada hubungannya dengan kehidupan yang kekal yang akan saya hadapi. Bagi yang meninggal dunia, ini mungkin menjadi momen evaluasi rohaniah, di mana jiwa menghadapi akhirat dengan semua tindakan dan keputusan yang telah diambil selama hidupnya. Namun bagi kita yang masih hidup dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, intermediate state ini dapat menjadi panggilan untuk merenungkan nilai-nilai spiritual perbuatan kita di dunia ini dan bagaimana kita memandang kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, mungkin juga menimbulkan dorongan untuk hidup dengan penuh makna, penuh kasih, dan berkomitmen pada nilai-nilai spiritual yang diyakini sebagai persiapan untuk pertemuan Tuhan Yesus. Lalu, refleksi saya mengenai langit baru dan bumi baru ini membawa saya pada pemahaman bahwa konsep ini memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Meskipun ada interpretasi yang bervariasi dalam kepercayaan agama, saya melihat sebagai sebuah janji pemulihan dan abadian, di mana langit baru dan bumi baru ini menciptakan gambaran tentang suatu keadaan di mana ada pemulihan penuh, kedamaian, dan keadilan, serta tak ada lagi dosa. State yang telah saya pahami mengingat saya bahwa dulu sebelumnya saya mengalami duka cita di mana saat itu saya tidak bisa menerima dan saya masih bertanya-tanya kenapa harus ada kematian. Lalu mengingat saya juga bahwa sebelumnya saya masih kurang mampu untuk melayani orang-orang yang berkabung dan saya kurang mampu menjadi penghiburan di tengah-tengah orang duka cita. Tetapi setelah saya memahami intermediate state ini, saya sekarang mampu secara efektif melayani orang-orang yang sedang berkabung dan mampu menjadi penghiburan bagi mereka. Karena mereka pasti membutuhkan kekuatan dan kepastian atas duka cita yang mereka alami. Dan
dengan saya memahami pandangan Alkitab tentang intermediate state ini, membuat saya untuk tidak menerima pandangan intermediate state seperti doktrin soul sleep, doktrin purgatory, kemudian kebangkitan seketika. Dan setelah saya memahami secara lebih luas tentang intermediate state ini, membuat saya berpikir bahwa saya harus hidup dengan benar. Artinya, saya harus konsisten membaca Alkitab, dekat dengan Tuhan, beribadah, berbuat baik dengan sesama, dan hidup selalu di jalan Tuhan. Karena saya juga percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka saya juga percaya bahwa saya pun akan dibangkitkan dan akan tinggal bersamanya. Sebagai orang Kristen, saya juga percaya bahwa ada jaminan yang pasti bagi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus.